Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu Strongfish akan melakukan presentasi UTS kami. Yang pertama pendahuluan ada idea brainstorming. Ide bisnis kami yaitu aplikasi penyedia ikan tanpa duri muncul dari kebutuhan masyarakat eh, akan makanan sehat, praktis, dan tentunya aman. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, 9 dari 10 orang menyatakan lebih tertarik mengonsumsi ikan jika tidak dapat dengan duri. Nah, masalah duri ini sering menjadi kendala bagi ibu rumah tangga, anak-anak, serta lansia. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, maka kami memilih ide ini karena solutif, inovatif, menyasar pasar luas, mendukung pola makan sehat, dan berpotensi berkembang ke segmen B2B seperti restoran dan catering. Berikutnya adalah tim Kanvas, di mana anggota kami yaitu Luna sebagai CEO, Resta sebagai development, Arif sebagai operations, Siva sebagai data analis, dan Hara sebagai sales and marketing. Ada juga purpose dari tim kami yaitu membantu masyarakat mendapatkan ikan tanpa duri dengan mudah, serta memberikan kemudahan untuk pelanggan, serta beberapa bagian lainnya seperti common goals, values, needs, and expectations, person goals, roles and activities, weaknesses and risks, serta strength dan aset kami yaitu adaptabilitas, problem solving, kerjasama antar tim yang mendukung operasional agar menjadi pendorong keberhasilan, keinginan untuk berkembang, serta integritas. Yang berikutnya adalah idea validation, di mana kami telah memutuskan customer kami yaitu ibu berusia 30 sampai 45 tahun yang mempunyai anak kecil dengan final problem yaitu duri ikan merupakan masalah umum yang sering menyebabkan tersedak saat mengonsumsi ikan dengan solusi yaitu menyediakan produk ikan tanpa duri yang bisa dibeli melalui aplikasi. Dan riskiest assumption kami ada tiga yaitu anak-anak tidak boleh diberi makan ikan karena risiko tersedak duri terlalu tinggi di mana dengan result 8 dari 10 menyatakan bahwa masalah ini valid. Yang berikutnya adalah mengonsumsi ikan berarti harus selalu waspada dari duri ikan membuat proses makan menjadi lambat. Dan ini 9 per 10 orang menyatakan bahwa ini itu valid. Dan yang ketiga adalah ketika memberikan anak ikan tanpa duri, perasaan ibu lebih tenang. Dan result dari risk assumption ini adalah 7 per 10 menyatakan bahwa masalah ini valid. Berikutnya ada pestel analisis. Yang pertama dari politik adalah regulasi pangan pemerintah ketat mengawasi makanan online dan memastikan sertifikasi BPOM untuk ikan tanpa duri. Yang kedua, kebijakan perikanan lokal memberikan insentif dan kerjasama dengan koperasi nelayan. Yang ketiga, stabilitas politik mendukung kelancaran distribusi produk dari berbagai daerah. Berikutnya dari segi ekonomi, daya beli tinggi membuat ikan tanpa duri mudah diterima meski harganya relatif mahal. Yang kedua, inflasi serta fluktuasi harga bahan baku mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan. Yang terakhir ada tren transaksi digital mendorong pertumbuhan bisnis makanan online. Dari segi sosial, yang pertama itu ada gaya hidup praktis dan sehat membuat ikan tanpa duri menjadi pilihan bagi keluarga dan individu sibuk. Yang kedua ada kesadaran akan gizi yang tinggi meningkatkan nilai jual karena kandungan protein dan omega 3. Yang terakhir ada preferensi terhadap makanan cepat saji menurut edukasi mengenai manfaat ikan tanpa duri ini. Dari segi teknologi, yang pertama ada platform digital dengan antar muka yang baik memudahkan pemesanan dan repeat order. Yang kedua ada teknologi efisien untuk menghilangkan duri, memberikan keunggulan yang kompetitif. Berikutnya yang terakhir ada sistem pembayaran terintegrasi dan pelacakan pesanan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Dari segi legalitas, yang pertama ada kepatuhan perizinan usaha makanan menjamin standar keamanan, label gizi, dan izin edar. Berikutnya ada informasi produk harus disajikan secara jujur sesuai hak konsumen. Yang terakhir ada pendaftaran paten merek melindungi kekayaan intelektual. Dari segi environment, yang pertama ada sumber ikan harus berkelanjutan untuk menghindari overfishing. Yang kedua ada penggunaan kemasan ramah lingkungan membantu mengurangi limbah. Yang terakhir ada pengelolaan rantai dingin yang efisien menekan emisi karbon. Berikutnya ada Port Five Force. Port Five Force yang pertama yaitu sedang. Proses pengolahan ikan tanpa duri memerlukan teknik khusus atau alat bantu yang bisa menjadi mahal atau sulit ditiru dapat menjadi bisnis ini bertahan. Membangun brand dan loyalitas konsumen sejak awal dengan strategi mempercepat branding dan proses produksi eksklusif atau sulit ditiru. Yang kedua, bargaining power of supplies. Sedang juga, Cornfish mempunyai beberapa sumber bahan baku dan bekerja sama langsung dengan kelompok nelayan yang menjadikan harganya lebih baik. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam memilih pemasok dan membangun kemitraan jangka panjang untuk persediaan bahan baku segar dengan memilih supplier yang konsisten. Di bagian bargaining power of buyer tinggi. Pembeli sekarang punya banyak pilihan makanan, termasuk yang lebih murah. Yang kedua, jika produk kami dianggap mahal, pembeli bisa mudah pindah ke produk makanan lain. Tetapi, produk Torfish memiliki keunikan dan bisa menunjukkan nilai tambah, yaitu ada kesehatan, praktis, dan aman. Dan ada traits of substitutes tinggi. Banyak makanan lain yang sehat dan praktis, misalkan ayam filet, ikan kalengan, frozen food, dan lain-lain. Jika produk ikan tanpa duri kami tidak bisa menawarkan sesuatu yang lebih, misalnya rasa yang enak, lebih sehat, kemudahan dalam hal memasak, pelanggan bisa beralih. Kemudian, rivalry among existing competitors sedang. Karena pasar ikan tanpa duri di aplikasi masih jarang saat ini, mungkin persaingan kita masih belum tinggi. Jika terbukti menguntungkan dalam bisnis kita, kompetitor bisa bisa lebih cepat muncul, terutama pemain besar di sektor makanan atau e-commerce.
Yang terakhir ada penting untuk jadi yang pertama membangun ekosistem dan pelanggan yang loyal. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, yaitu produk yang unik dan inovatif, nilai gizi tinggi dan praktis, mengurangi risiko tersedak duri, dan model bisnis berbasis aplikasi. Lalu ada weaknesses, yaitu biaya produksi yang tinggi, kesadaran pasar masih rendah, ketergantungan pada rantai pasok segar, dan butuh edukasi untuk konsumen. Lalu untuk opportunities-nya, yaitu tren makanan sehat dan praktis meningkat, bisa kerjasama dengan restoran, catering, maupun sekolah, ada potensi ekspor, dan adanya peluang brand loyalty. Dan yang terakhir adalah threats, yaitu kompetitor masuk pasar, masalah logistik, perubahan regulasi pangan dan perikanan, dan persepsi harga yang mahal. Untuk TAM, sebanyak 66,47 juta orang yang sering berbelanja bahan masakan online di Indonesia. Untuk SAM, 14,26 juta orang yang sering berbelanja bahan masakan online di Jawa Barat. SOM, 254.600 orang yang sering berbelanja bahan masakan online di Tasikmalaya. Dan sebanyak 23.456 ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil di Tasikmalaya. Kami memiliki 3 kompetitor utama. Yang pertama adalah Fish Village, yang beroperasi secara lokal di Pontianak dengan ratusan pelanggan tetap dengan fokus pada ikan segar, laut, dan tawar, dan targetnya adalah konsumen rumah tangga. Yang kedua ada Everest Bay Apiary yang berskala nasional di 24 provinsi. Dengan lebih dari 30.000 petambak terdaftar, menawarkan ikan hasil budidaya dan fokus pada pembeli grosir, eksportir, atau B2B. Dan yang ketiga ada Very Fish and 22 Seafood yang beroperasi di area regional Jabodetabek dengan produk utama ikan beku dan melayani konsumen rumah tangga serta restoran kecil menengah. Dan selanjutnya ada terkait ID deskripsi di mana deskripsi dari ide kami yaitu Tonfish itu merupakan aplikasi digital yang menyediakan ikan tanpa duri dalam bentuk segar dan beku serta siap dimasak. Di mana produk ini dikemas dengan higienis sehingga aman untuk anak-anak dan lansia serta dilengkapi dengan pemesanan via aplikasi Android atau iOS dan layanan antar. Di mana aplikasi ini ditujukan untuk keluarga modern, ibu rumah tangga yang sibuk, anak kos, dan restoran dan catering. Di mana Tonfish hadir sebagai solusi sehat, praktis, dan aman untuk konsumsi ikan dengan model B2C dan B2B, serta varian seperti ikan pembung segar, bandeng presto frozen, dan filet siap masak. Aplikasi ini menjawab kebutuhan gaya hidup cepat dan bergizi. Nah, untuk user personanya, kami mengambil contoh dari Ibu Rahel Simangunsong, di mana beliau merupakan wanita berusia 33 tahun sebagai profesi guru SD dan ibu dengan anak berusia 33 tahun. Di mana Ibu Rahel ini memiliki pengalaman karena pengalamannya yang traumatis tentang anaknya yang tersedak dari ikan, sehingga Ibu Rahel sangat sangat selektif dalam memilih produk ikan, di mana tujuannya adalah untuk menyediakan makanan bergizi tanpa risiko tersedak, dengan mengajarkan penting konsumsi ikan pada anak dan meningkatkan keterampilan mengolah ikan, di mana Ibu Rahel ini biasanya menggunakan produk seperti ikan kalengan, filet impor, atau aplikasi resep ikan, dan sangat berhati-hati di mana saat berbelanja dia sangat selektif di pasar ataupun restoran dalam memilih makanan untuk dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada produk sketch dari kami. Yang pertama itu ada bagian login, lalu yang kedua itu ada bagian sync up, lalu yang ketiga itu ada tampilan dari homepage atau halaman itu sendiri. Lalu ini adalah bagian menu dari kami, yaitu kami menyediakan bagian promo, filet ikan segar, dan juga siap saji. Lalu selanjutnya adalah tampilan ketika kita memesan delivery. Ini tampilan ketika kita memesan take away. Ketika kita mengklik lanjutkan akan terlihat tampilan check out dari delivery dan juga take away. Selanjutnya ketika kita mengklik lanjutkan akan terdapat bagian proses dari Tronfish seperti proses masak, sedang diantar, sampai pesanan selesai diantar. Lalu ini adalah bagian dari tampilan transaksi berhasil ketika melakukan pembayaran. Selanjutnya ada bagian peta di mana kita bisa memilih alamat kita yang akan dituju saat pengantaran. Lalu yang terakhir ini ada bagian profil di aplikasi. Customer journey dari Tronfish. Yang pertama itu ketika pengguna membuka aplikasi kami, tersedia banyak pilihan ikan dengan informasi lengkap dan review. Lalu selanjutnya memilih produk. Pengguna merasa senang karena banyak variasi jenis ikan dan harga terjangkau. Lalu ketika pengguna melakukan checkout dan pembayaran, pengguna merasa pembayaran tersebut mudah dan cepat. Lalu ketika menerima produk dikemas dengan baik dan masih segar. Selanjutnya, memasak dan mengonsumsi. Pengguna merasa dirinya tidak perlu repot membersihkan duri dari ikan tersebut dan mudah diolah. Negatifnya, checkout dan pembayaran tidak terjangkau bagi seluruh wilayah Indonesia, serta ada biaya ongkos kirim dan biaya layanan. Lalu, saat menunggu pengiriman, mungkin pengguna harus menunggu beberapa hari jika lokasi pengirimannya jauh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.